Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran sebagai materi akhir dari Lab Atlas di semester genap tahun akademik 2024-2025. Ya, ini untuk kelas A ya, yang seharusnya hari Senin, tapi karena kemarin di pekan terakhir tanggal merah, jadinya tidak terlaksana. Ya. Eh, saya akan share screen dulu. Ya, sudah tampil ya. Baik, ini saya mulai dari indeks kertas kerja pemeriksaan C110 ya. Penilaian materialitas final. Nah, ini sebetulnya di eh, indeks yang ini, yang KKP C110 eh, ini sudah terisi secara otomatis ya. Jadi eh, sebetulnya kan materialitas yang disajikan di sini adalah materialitas yang sudah kita tetapkan sejak di awal ya. Kan ada penentuan materialitas awal, kemudian di pertengahan pada saat dilakukan risk response, kemudian di akhir. Nah, kalau di akhir ini sebetulnya untuk finalisasi saja gitu ya. Apakah memang yang sudah ditetapkan sejak awal itu sudah cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang eh, yang perlu dilakukan ya oleh auditor terkait materialitas ini ya. Karena kan materialitas ini untuk menentukan apakah opini yang akan diterbitkan nantinya itu wajar atau tidak wajar, kemudian apakah kalaupun wajar ada pengecualian atau tidak ada pengecualian gitu ya. Artinya kalau tidak ada pengecualian berarti dianggap wajar dalam semua hal yang material ya. Jadi tidak ada salah saji material di laporan keuangan yang sudah disusun oleh siapa? Oleh klien. Nah, eh, salah saji material atau tidak material itu akan sangat tergantung dari angka-angka materialitas yang ditetapkan oleh auditor gitu ya. Nah, maka harus dilihat ulang saja gitu ya di akhir ini apakah nilai ini kan overall materiality-nya 30 juta, kemudian performance materiality-nya adalah 15 juta, kemudian nilai salah saji yang tidak dikoreksinya adalah 450 sekian gitu ya. Nah, kalau dirasa ini tidak masalah, sudah cocok gitu ya, ya sudah gitu, tinggal dilanjutkan saja gitu, tidak perlu ada perubahan. Maka ini status KKP-nya komplit dan ini diisi, silahkan kesimpulannya tingkat materialitas akhir sudah memadai. Nah, terakhir seperti biasa harus dibuat ya. Ini disiapkan oleh siapa, kemudian direview oleh siapa. Nah, ini karena saya tidak menyiapkan apa tanggal yang sudah disesuaikan dengan yang dibuat oleh teman-teman ya, kan sebetulnya kalau kita kan sudah pakai tahunnya 2025. Kemudian ini juga ada yang masih di bulan Maret, ada yang sudah di bulan April. Silakan saja disesuaikan dengan indeks-indeks sebelumnya sudah tanggal berapa gitu ya. Tinggal nanti dilihat di sini, disesuaikan saja. Misalnya ini diselesaikan dalam 2 hari dengan jumlah jam 13 jam ya. Waktu mulainya jam 10, selesai jam 9. Kemudian direview. Nah, ini disiapkannya oleh SN. SN itu adalah anggota tim yang kedua. Nah, silakan disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Kalau ternyata anggota tim yang kedua sudah terlalu banyak bahkan overload ya pekerjaannya atau lebih dari yang sudah dialokasikan di awal, silakan dicari alternatif yang lain ya. Apakah dikerjakan oleh anggota tim yang pertama atau dikerjakan oleh ketua tim. Asalkan yang harus dipastikan adalah yang mereviewnya adalah eh, tim audit dengan jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menyiapkan adalah ketua tim, jangan direview oleh anggota tim gitu ya. Berarti kan direview oleh supervisor atau oleh partner seperti itu. Silakan disesuaikan saja. Nah, berikutnya next index ini juga sama ya, final analytical procedure. Nah, final analytical procedure ini
sebetulnya juga mengulang apa yang sudah dilakukan di awal ya, karena kan ada analytical prosedur awal yang eh, mengukur atau ya mengukur rasio eh, analisa perbandingan data antar periode. Antar periode itu kan berarti periode yang saat ini sedang diuji ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berarti kalau kita menguji tahun 2024 berarti kita bandingkan dengan tahun 2023. Nah, bedanya kalau di awal yang kita uji itu yang kita analisis itu adalah eh, apa laporan keuangan yang disusun oleh klien yang belum diaudit, gitu ya. Nah, sementara di final analytical procedure ini kita akan menganalisa laporan keuangan yang sudah diaudit, gitu ya. Nah, kan bisa beda ya antara laporan keuangan yang belum diaudit dengan yang sudah diaudit. Karena kalau sudah diaudit berarti kan sudah include di dalamnya rekomendasi-rekomendasi dari auditor ya, apakah ada koreksi, koreksinya di akun apa, nilai koreksinya berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, maka tetap harus dilakukan analytical prosedur kembali gitu ya di akhir. Nah, ini diklik C120.1 indeksnya. Kemudian ini sebetulnya kalau kita isi hasil analisis akhir tidak terdapat resiko salah saji material ya. Nah, ini status KKP-nya langsung komplit. Nah, cuma kita kan harus paham ya, sebetulnya ketika kita mengatakan bahwa hasil analisis akhir itu tidak terdapat risiko salah saji material, kesimpulan ini didapat dari mana? Dari hasil analisa yang kita lakukan di bawah ini, gitu ya. Nah, ini ada analisis vertikal ya dan ada analisis horizontal. Kalau analisis horizontal itu kan berarti membandingkan nih antara yang tahun 2024 kita bandingkan dengan tahun 2023. Kita lihat misalnya di sini untuk kas terjadi penurunan ya. Di sini ada minus 1.287%. Artinya kas antara kas tahun lalu yang jumlahnya itu 35 miliar dibandingkan dengan kas di akhir periode tahun 2024 yang jumlahnya 2,5 miliar, jauh banget dong gitu ya. Makanya sampai terjadi penurunan 12 kali lipat gitu ya, atau minus 1.287%. Nah, kemudian apakah ini menjadi masalah? Kalau misalnya ini menjadi masalah harus kita tuangkan di sini gitu ya. Kita berikan deskripsi analisisnya. Nah, tapi jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa membuat analisis vertikal, gitu ya. Di analisis vertikal ini kita bisa eh, hitung. Nah, ini kan harusnya analisis vertikal ini sudah terisi yang ini ya, tapi ini masih kosong, artinya mungkin ada yang kita skip ya di sebelumnya sehingga tidak muncul hasil hasil analisis vertikalnya. Nah, apa itu analisis vertikal? Analisis vertikal itu kita membandingkan antara satu akun dengan akun yang lainnya. Misalnya, ketika kita bicara aset, gitu ya. Nah, seberapa persen kontribusi kas terhadap total aset? Maka kita akan membuat hitungan seperti ini. Kita ambil angkanya dari kas, gitu ya. Kemudian kita bandingkan buat pembagi, gitu ya. Dibandingkan dengan total aset. Kita pakai rumus SUM, ya. SUM apa? Nah, SUM-nya dari kas sampai investasi jangka panjang. Karena ini yang disebut dengan aset. Nah, kita buat seperti ini adalah total aset. Maka kita lihat, oh ada typo, koreksi dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini formulanya, kas dibandingkan dengan total aset. Nah, ini kontribusi kas terhadap total aset adalah 6,53%, gitu ya. Ini pasti akan jauh sekali dibandingkan dengan tahun lalu ya, karena kasnya sangat besar. Tapi kita harus membandingkan yang lain nih, kontribusi persediaan itu besar sekali, gitu ya. Kontribusi persediaan itu berarti 36 miliar dibagi dengan total aset, gitu ya. Berarti kan tadi dibagi dengan sum seperti ini. Nah, 92% dari total aset itu berupa persediaan.
gitu ya. Terus kemudian kita lihat memang aset tahun lalu berapa. Nah, ini kita bisa drag seperti ini. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat di sebentar ya, ini supaya eh nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi, eh, sum jumlah total aset adalah 37,8 miliar. Ini tahun 2023. Kita bandingkan dengan total aset di tahun 2024. Totalnya itu adalah 39 miliar. Artinya, sebetulnya tidak ada penurunan nilai aset. Gitu ya. Nilai aset naik dari 37,8 miliar menjadi 39,3 miliar. Cuma komposisinya berbeda. Kalau tahun lalu eh, aset itu lebih banyak dalam bentuk kas, kalau tahun ini aset itu lebih banyak dalam bentuk persediaan. Apakah ini lebih bagus? Ya, ini lebih bagus gitu ya. Ini lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena klien kita ini dia bergerak di sektor perdagangan gitu ya. Kalau anggaplah kita punya toko gitu ya, misalnya. Terus kita punya aset 37 miliar. Mana yang lebih baik antara toko yang aset 37 miliar itu yang dipegang berupa uang 35 miliar dan disimpan berupa persediaan hanya 59 juta. Kebayang ya tokonya carengcang gitu ya. Karena rosong si tokonya teh gitu karena hanya 59 juta yang apa dialokasikan menjadi persediaan gitu. Sementara duitnya dipegang tuh 35 miliar gitu ya. Nah, sementara kalau yang tahun 2024 ini eh, aset yang totalnya itu 39 miliar itu disimpan dalam bentuk persediaan. Ya kebayang tokonya tuh penuh banget gitu ya, diisi dengan aset berupa persediaan dan ini kalau sudah disimpan dalam bentuk persediaan, dialokasikan dalam bentuk persediaan, artinya kan memang perusahaan karena core bisnisnya adalah perdagangan, berarti si uang itu kan berputar, gitu ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk persediaan barang dagang. Kalau disimpan dalam bentuk persediaan barang dagang, berarti kan disajikan untuk dijual, maka akan terjadi perputaran aset dan pertambahan aset, gitu ya. Seperti itu berbeda dengan kalau hanya disimpan dalam bentuk uang, ya. Nggak nambah kalau uang, tapi kalau persediaan dia bisa jadi penambah nilai aset ketika dia dijual seperti itu gitu ya. Ini contoh yang eh, apa bisa kita komentari di sini ya di deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan. Betul, ada penurunan nilai kas sebesar 1.200%, tapi ada kenaikan nilai persediaan senilai 99,83%. Kemudian jelaskan bagaimana rekomendasi dari auditor gitu ya. Walaupun kan auditor tidak bisa juga berposisi sebagai konsultan bisnis ya, auditor tetap saja hanya posisinya sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan atas kewajaran dari laporan keuangan, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang harus menjadi catatan juga adalah yang ini, gitu ya. Nah, ini utang, utang jangka pendek. Nah, ini yang harus diwaspadai, gitu ya. Kenapa ini diwaspadai? Karena utang itu harus dibandingkan. Ini sebetulnya nanti dianalisa rasio ya, rasio quick rasio misalnya membandingkan antara current asset dengan current liability, gitu ya. Jadi membandingkan antara hutang jangka pendek dengan aset jangka pendek. Nah, ini utang bank jangka pendek saldo akhirnya di 31 Desember 2024 7,2 miliar. Sementara uang kas yang dipegang 2,5 miliar ini harus jadi alarm gitu ya. Harus jadi alarm. Kenapa? Ini bakalan ada utang jatuh tempo 7,2 miliar, tapi duit yang dipegang cuma 2,5 miliar. Ya. Nah, maka harus ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mencairkan asetnya, sehingga ketika utang ini jatuh tempo, perusahaan sudah punya uang untuk membayarnya, gitu ya. Nah, itu sebagian saja gitu ya yang bisa kita analisa dari sini seperti itu. Nah, ini ke bawahnya sudah tidak ada lagi ya. Kemudian terakhir jangan lupa selalu diisi
siapa yang menyiapkan dan siapa yang mereview. Ini juga disesuaikan saja ya, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Nah, ini seperti ini ya. Jamnya juga disesuaikan saja, jumlah harinya 1 hari, kemudian total waktunya untuk menyiapkan 6 jam dan untuk mereview 1 jam, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke main index ya. C120.2 ini juga dibuat saja kesimpulannya, status KKP-nya akan menjadi komplit. Kemudian ini juga sama, sesuatu yang sudah pernah kita lakukan di awal preliminary analytical procedure gitu ya. Ini ada analisa-analisa rasionya, di sini sudah terisi. Kalau kemarin waktu kita bikin preliminary analytical procedure mengisi, maka di sini yang warna putih ini akan otomatis terisi. Nah, tinggal di sini diisi gitu ya. Eh, Pasca auditnya, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan ataukah tidak gitu ya. Nah, di sini rasio lancarnya cukup bagus ya. Nah, ini rasio lancar itu membandingkan antara aset lancar ya dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Nah, karena kalau di sini kan aset lancarnya termasuk bukan hanya kas ya, tapi juga apa persediaan. Nah, di sini sih nggak masalah ya. Artinya perusahaan tuh punya kemampuan 5 kali lipat dari total utang jangka pendeknya, gitu ya. Cuma kan problemnya 5 kali lipat itu tidak semuanya berbentuk uang, sebagian besar berbentuk barang. Artinya memang ya barang itu harus segera dijual, gitu ya, supaya berubah menjadi bentuk uang seperti itu. Nah, ini silakan diisi, disiapkan oleh SN, kemudian direview oleh FT. SN itu tadi sekali lagi dia adalah anggota tim yang kedua, kemudian direview oleh FT. FT itu adalah eh Ferry Torik itu dia posisinya sebagai supervisor ya. Jamnya juga disesuaikan saja. Oke, kemudian kita kembali ke main index. Saya agak cepat ya. Kita ke main index. Nah, eh, kalau sudah dibuat, sudah diisi simpulannya, maka di sini akan otomatis terisi di warna putih. Nah, ini silakan diisi. Tidak terdapat salah saji material, baik itu analisis perbandingan data antar periode maupun analisis rasio keuangan. Kalau sudah, kita bisa klik next. Next index. Oke, nah kita masuk ke review pengungkapan ya. Pengungkapan laporan keuangan itu ada di CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Ini silakan diklik yang warna merah ya. Jadi ini sebetulnya eh, adalah panduan ya untuk memastikan bahwa semua yang mandatory, jadi pengungkapan atas laporan keuangan itu ada yang sifatnya mandatory dan ada yang sifatnya eh apa voluntary gitu ya. Nah, kalau mandatory itu wajib, kalau voluntary itu sukarela, bisa dibuat, bisa tidak gitu. Nah, yang mandatory itu dipastikan harus ada. Ini kita isi saja gitu ya untuk yang komponen laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan ini ada ya, kita isi semua. Nah, kemudian ada pernyataan eh, kepatuhan terhadap SAK etap ini harus diisi. Kemudian berikutnya, ya, ini hanya contoh saja ya, gitu. Ini di sini misalnya kelompok aset tetap, apakah sudah ada kita isi, ya, ya. Nah, apakah semuanya harus ada? Untuk yang mandatory wajib ada. Bagaimana kita tahu mana yang mandatory dan mana yang voluntary? Itu harus cek dari SAK etapnya ya, karena ini kan yang dipakai sebagai acuan adalah SAK etap, standar akuntansi keuangan, entitas tanpa akuntabilitas publik seperti itu. Nah, ini di sini ada simpulan, kita langsung saja biar cepat. Diklik review pengungkapan telah memadai, maka status KKP-nya menjadi komplit seperti itu. Kemudian jangan lupa terakhir selalu diisi ya. Siapa yang menyiapkan dan siapa yang mereview. Ini di sini selalu diisinya SN dan FT.
kalau saya sih kembalikan lagi ya ke kondisi masing-masing ya. eh, apa apakah akan dikerjakan oleh anggota tim yang pertama atau yang kedua, sesuaikan dengan alokasi waktunya yang sudah disiapkan oleh teman-teman gitu ya. Ini jumlah jamnya 7 jam, kemudian ini untuk reviewnya 1 jam. Oke, kita bisa klik lagi kalau sudah previous index ya, berarti sudah terisi. Tadi kesimpulannya di sini otomatis review pengungkapan telah memadai. Oke, berikutnya kita klik lagi next index. Nah, kita masuk ke penelaahan mutu C300. Ini penelaahan mutu ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menelaah mutu audit ya. Jadi kalau iya, di sini yang dinilai itu bukan klien, justru yang dinilai itu adalah kita, auditornya, gitu ya. Jadi kita melakukan self assessment, kita melakukan penilaian pada apa yang sudah kita lakukan sendiri, gitu ya. Kita penilaian mandiri seperti itu untuk memastikan gitu ya bahwa semua prosedur audit itu sudah dilakukan sesuai dengan standar seperti itu gitu ya. Nah, ini ada indeks-indeksnya ini mah otomatis terisi gitu ya. Ini juga yang warna putih sudah otomatis terisi. Nah, tinggal di sini nanti saran preview apa gitu ya. Nah, previewnya tentu adalah si supervisor ya. Atau kalau misalnya akan direview oleh partner langsung ya juga diisi oleh partner. Seperti itu. Nah, ini dari mana yang putih-putih ini? Ini kan otomatis terisi, ya. Coba kita lihat. Nah, ini misalnya, ini kenapa dihubungkan dengan A110? Kan si preview itu akan ngelihat satu-satu ya. Oh, ini udah diisi kayak gini. Oh, oke. Ini sudah betul atau ada yang kurang gitu ya. Jadi di review ulang seperti itu. Nah, eh, kita balik lagi ke C300. Nah, ini terus kemudian ini diisi saja penelaahan mutu telah memadai, status KKP-nya menjadi komplit. Ya, kemudian diisi lagi di sini waktunya dilihat disesuaikan saja. Oke, berikutnya kita beralih ke next index ya. Nah, eh, ya, C400 evaluasi bukti audit. Nah, kita kan ini udah di ujung banget ya. Tuh, udah mau nyusun laporan auditor independen. Nah, apakah bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup? Ini harus kita jawab iya, gitu ya. Nah, kemudian apakah menyebabkan salah saji material? Nah, kita lihat ya. Kalau tidak ada salah saji material, kalau misalnya kita jawab nih, enggak tuh, maka opini yang disarankan adalah wajar tanpa pengecualian. Ini disarankan oleh atlasnya. Tapi kalau misalnya ada salah saji material, maka akan muncul yang poin 2B ini. Pertanyaan berikutnya, kalau ada salah saji material, apakah akan berdampak pervasif? Kalau pervasif itu artinya dia berdampak luas. Jadi kalau misalnya salah saji materialnya di satu akun, bahkan hanya di satu transaksi misalnya, dan dia tidak menyebabkan pengaruh, dia tidak berdampak pada akun-akun yang lain, gitu ya. Maka dia tidak berdampak pervasif. Maka kita jawab tidak. Nah, maka di sini opini yang disarankan adalah wajar dengan pengecualian. Kita bisa pilih opininya sesuai dengan apa yang disarankan. Tapi kalau misalnya salah saji material itu dia bisa berdampak besar berpengaruh besar terhadap akun-akun yang lainnya. Misalnya apa? Ada apa ya? Kesalahan dalam pengakuan piutang karena ternyata terlalu banyak piutang yang macet, gitu ya, tidak tertagih. Ini kan tergantung apakah perusahaan menjual secara tunai ataukah menjual secara kredit ya.
Kalau dia menjual langsung kepada konsumen akhir biasanya tunai gitu ya. Berarti kan tidak ada masalah dengan piutang. Tapi kalau banyak penjualan yang dilakukan secara kredit, piutang itu bisa bermasalah ya. Kalau piutang bermasalah, maka akan berdampak pada pengakuan penghasilan gitu ya. Kenapa? Karena piutang itu sudah diakui sebagai penghasilan kan gitu ya. Kalau kita melakukan penjualan secara kredit kan kita akan mengakui debitnya piutang pada kreditnya penjualan. Berarti kan penjualannya sudah diakui. Tapi masalahnya duitnya nggak cair-cair tuh, padahal penghasilan sudah diakui gitu ya. Maka harus hati-hati dengan piutang. Kalau ada salah saji pada piutang bisa jadi berdampak pervasi. Seperti itu gitu ya. Begitu juga kalau ada salah saji dalam utang. Itu bisa juga berdampak pervasif. Atau salah saji dalam aset yang lainnya gitu ya. Itu juga bisa berdampak pervasif. Nah, kalau berdampak pervasif, maka kita akan nyatakan bahwa iya ini berdampak pervasif. Maka opini yang disarankan adalah tidak wajar, ya. Seperti ini. Oke, nah tapi sekarang kita akan kembalikan ya untuk PT Global Harapan ini kita nyatakan. Nah, ini sebetulnya kalau ada opini yang eh, berbeda, maka di sini harus dijelaskan, ya. Nah, tapi kita akan buat untuk PT Global Harapan ini asumsinya dia tidak ada salah saji material, ya. Maka kita akan jawab di sini tidak, gitu ya. Maka opini yang disarankan adalah wajar tanpa pengecualian. Kita sesuaikan saja wajar tanpa pengecualian. Maka tidak ada lagi yang kuning tadi, gitu ya. Nah, kita isi di sini waktunya disiapkan oleh siapa dan seterusnya. Kemudian kita klik lagi next index ya. Oke. Nah, review LAI. Nah, review LAI ini adalah panduan ketika kita menyusun laporan auditor independen. Ya, ini silahkan disesuaikan saja. Nomor harus ada, judul harus ada, pihak yang dituju harus ada, paragraf pendahuluan harus ada, dan seterusnya gitu ya. Ini yang harus ada. Nah, apakah perlu modifikasi laporan auditor? Tidak perlu. Kenapa? Karena kan opininya wajar tanpa pengecualian. Ya. Terus kemudian LAI sudah memadai kesimpulannya dan status KKP-nya menjadi komplit. Ya. Kemudian diisi yang menyiapkannya supervisor yang mereviewnya partner. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik lagi next index, maka kita akan diminta untuk mengisi audit final memorandum ya, memo final ya. Nah, ini silakan dilihat saja, disamakan saja karena ini tidak ada di modul ya. Nah, ini apakah ada indikasi fraud? Tidak ya, tidak terdapat indikasi fraud. Apakah informasi terkait ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku? Informasi yang diterima sudah sesuai dengan hukum, gitu ya, dan seterusnya. Silakan ini bisa dilihat ya, karena ini kan direkam. Seperti itu. Kemudian siapa yang nah, kesimpulan ya, audit final memorandum telah memadai, maka status KKP-nya menjadi komplit. Nah, terus kemudian ini disiapkan oleh Veritorik ya sebagai supervisor. Jadi memang kalau yang final-final begini selalu ya, yang mengerjakan supervisor, yang mereview adalah partner seperti itu ya. Jamnya silahkan disesuaikan. Kemudian, nah ini sudah ya laporan auditor independen. Nomor LAI-nya ini ya. Ini value karena ini 23 Agustus 2021. Kita sesuaikan saja ya. Misalnya selesai di 23 April 2025. Nah, maka ini akan terisi otomatis ya. 4 itu, Romawi 4 itu untuk menunjukkan bulan April.
April 2002. Seperti itu ya. Ini silakan diisi kata Global Harapan audit tahun pertama, kemudian nomor induk KAP-nya dan opininya wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau pengen lihat bagaimana format laporan auditor independen, diklik yang warna merah, maka kita akan diberikan contoh seperti ini ya format. Kita bisa klik back, sudah, kemudian diisi lagi, disiapkan oleh siapa dan bagaimana. Oke, selesai sampai di sini. Kita bisa lihat ya. Nah, kalau ini kan ada yang belum komplit nih. Saya belum belum cek nih yang mana ya. Yang belum komplit. Nah ini. Oh, ini ada worksheetnya yang belum komplit. Nah, kalau saudara harus pastikan ini komplit 100% ya. Untuk total akumulasi jam audit, kalau tidak 100% tidak apa-apa ya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, tidak apa-apa. Itu menjadi ini saja nantinya jadi evaluasi saja terhadap eh, perbandingan antara jam kerja yang dibuat dalam rencana dengan jam kerja yang aktual seperti itu, gitu ya. Nanti jadi evaluasi apakah memang kita membuat rencana terlalu sedikit misalnya jam kerjanya atau justru jam kerjanya terlalu banyak misalnya pada saat membuat rencana. Nah, ini kalau ini kan terlalu sedikit gitu ya, jam kerja aktualnya banyak. Dan ini memang kalau yang saya pakai ini terlalu lama ya, dia selesai di bulan Juli, harusnya selesai itu biasanya audit itu dalam tempo 2 sampai 3 bulan saja gitu ya, sehingga di bulan Maret atau April tuh udah bisa selesai seperti itu. Oke, sudah selesai seperti itu, silakan dikumpulkan. Ini akan terisi kalau tadi LAI-nya sudah terisi ya, sesuai dengan yang di. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan dikumpulkan sesegera mungkin ya, karena saya harus menyerahkan nilai lab itu sebetulnya dari kemarin ya, sebelum dimulai UAS. Nah, tapi ya sekarang belum. Jadi saya menunggu dari eh, dikumpulkan dari kelas A. Nah, silakan mudah-mudahan hari Rabu ya maksimal sudah bisa terkumpul semuanya. Oke, kita stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.